Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casey Brenda Rizkita dengan NIM 21010120140140218 dari kelas C Rekayasa Nilai Teknik Sipil 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai True Delta Facility, Sacramento, California. Deskripsi proyeknya. Proyek ini sendiri merupakan proyek yang berfokus pada alternatif untuk kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memotong Sungai Sacramento dan Sungai San Joaquin Delta untuk memberikan air Sungai Sacramento lebih langsung ke bagian Delta Selatan sebagai ganti melewati Delta. Proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara Delta. Kanal baru ini akan dibuang ke Delta Tengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran dan mengurangi salinitas di lokasi ekspor di Delta Selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Karena aliran delta berkurang, karena penarikan selama periode kering dan kritis, air laut merambah lebih jauh ke delta selama siklus pasang tinggi. Air salinitas tinggi ini dialirkan ke stasiun pompa ekspor dan mentransfer salinitas ke pengguna hilir. Ini menaikkan biaya di perawatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari proyek ini sendiri. Tujuan proyek ini yaitu ruang lingkup studi nilai ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4000 CPS dari fluid CA ke Delta Tengah. Sebagai bagian dari penelitian, tim ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep ini dan mempertimbangkan keberpihakan alternatif yang akan memungkinkan air diambil dari Sungai Sacramento di suatu tempat antara Hood dan Walnut Grove, CA, California. Lokasi pembuangan tidak dibatasi. Tujuan dari penelitian ini sendiri yang pertama adalah untuk menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan termasuk dampak perikanan. Yang kedua, rekomendasi penyelarasan yang disukai. Yang ketiga, memberikan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Dan juga yang keempat, memberikan kriteria yang relevan untuk operasi. Konsep ininya sendiri, tim proyek mempresentasikan konsep berikut kepada tim nilai. Yang pertama, struktur asupan baru di Hood, California untuk menarik 4000 CV dari Sungai Sacramento. Yang kedua, asupan baru akan memiliki struktur rak sampah dan layar berbentuk V atau layar ikan berbentuk gergaji dan fitur bypass ikan. Kecepatan pendekatan desain adalah 0,2 fps. Yang ketiga, stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake untuk menarik 4000 CPS yang diperlukan. Yang keempat, air akan dikirimkan dari Hood CA ke selatan dari Sungai Mokelumne dekat pertemuan dengan rawa Snodgrass oleh kanal baru. Yang kelima, di ujung hilir kanal adalah struktur outlet struktur yang terjaga keamanannya untuk mencegah ikan berenang di hulu ke stasiun pompa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya proyek. Perkiraan biaya awal proyek TDF adalah 360 juta dolar. Perkiraan biaya ini tidak termasuk biaya untuk pelestarian sumber daya budaya yang terkait dengan mitigasi dan pemulihan. Perkiraan juga tidak termasuk perkiraan untuk relokasi, tanah dan hak, desain teknik, pengawasan dan administrasi, dan biaya tidak langsung proyek seperti staf proyek, fasilitas lokasi kerja, utilitas, dan juga peralatan. Perkiraan biaya konstruksi untuk setiap komponen dirangkum sebagai berikut. Dapat dilihat di sini ada perincian biaya konstruksi untuk TDF. Dari barangnya ada kayak umum, struktur saluran masuk, stasiun pompa, kanal TDF, sifon, jembatan, dan lain hal sebagainya. Ini biayanya. Ini tuh biaya dalam 1000 US dollar ya. Dengan totalnya sekian. Kesimpulannya, untuk kesimpulan dari analisis ini sendiri, kesimpulan dan rekomendasi proyek TDF membayangkan mengalihkan 4000 CPS air Sungai Sacramento ke South Fork of McElmurray River. Komponen proyek termasuk fasilitas intake kanal sepanjang 12 mil, 3 sifon,
6 jembatan, dan struktur outlet. Fasilitas terkait di intake termasuk boom sampah, pintu air, rak sampah, layar ikan, saluran memotong, dan pabrik pompa. Studi tingkat prakelayakan menyimpulkan bahwa berdasarkan evaluasi saat ini, konstruksi proyek TDF dimungkinkan dengan risiko rekayasa yang dapat diterima. Perkiraan biaya proyek adalah 360 juta US dollar. Selanjutnya, fase informasi. Pada awal lokakarya, penting untuk memahami latar belakang proyek, dari mana rencana itu dikembangkan, bagaimana awalnya. Latar belakang ini disediakan dalam ikhtisar lisan oleh DWR. Tinjauan umum dan analisis proyek selanjutnya memberikan informasi tentang topik-topik berikut. Dari presentasi ini, tim nilai mencatat informasi kunci berikut. Lokasi pengalihan HUD adalah lokasi pengalihan isu untuk kanal periferal. Kanal periferal adalah penyelarasan yang lebih disukai untuk mencapai fungsi meningkatkan kualitas air di lokasi ekspor, tetapi pengalihan 23.000 CFS dari Sungai Sacramento tidak dapat diterima oleh para pemilih. Oleh karena itu, COPED atau CILPED telah merumuskan kembali ruang lingkup proyek menjadi sesuatu yang lebih dapat diterima oleh para pemilih. Masih pada fase informasi, ROD yang diberikan kepada DWR oleh CalFed membutuhkan pengalihan dari Sungai Sacramento untuk ditempatkan di antara Hood, California dan Walnut Grove, California. ROD ini juga mengamanatkan pengalihan maksimum 4.000 CFS. Biro Reklamasi AS sedang dalam tahap perencanaan untuk rencana renovasi atau operasi ulang untuk Delta Cross Channel. Kemudian ada analisis biaya proyeknya. Tim nilai diberikan ringkasan tingkat 9 estimasi biaya konstruksi sebagai bagian dari laporan memorandum draft proyek tertanggal Maret 2007. Selain itu, estimasi terbaru yang lebih rinci yang disiapkan oleh DWR disediakan untuk mendukung angka-angka ini. Sebuah dokumen berjudul Fasilitas Terpencil Menorehkan Canal Bay atau Delta System, perkiraan biaya konstruksi pada tanggal Agustus 2006 juga disediakan. Tim nilai telah mengembangkan 9 perkiraan biaya konstruksi. Komparatif sebagai bagian dari dokumentasi proyek, perkiraan ini menunjukkan biaya konstruksi yang diantisipasi mulai dari 151 juta US dollar hingga 368 juta US dollar dan tergantung pada konfigurasinya. Nilai alternatifnya. Beberapa alternatif yang disajikan dalam laporan ini adalah variasi dari konsep umum dan yang lain adalah alternatif untuk aspek tertentu dari rencana. Dengan demikian, tidak semua alternatif dalam laporan ini dapat diimplementasikan karena pemilihan beberapa dapat menghalangi atau membatasi penggunaan yang lain. Penghematan potensial ini tidak mencerminkan biaya untuk mendesain ulang yang harus dipertimbangkan. Selain itu, manfaat penuh dan dampak dari banyak alternatif melampaui penghematan biaya. Berikut merupakan ide alternatif yang ada, deskripsinya dan biaya alternatifnya seperti Chef 04. Berikut deskripsinya yang alihkan HUD membuka saluran ke rawa Smithgrass di McCormick Williamson Chart atau Slough. Ini biaya alternatifnya ada 358.936 dolar. Ada CF 10. Ini dijelaskan seperti ini. Struktur utama Walnut Grove atau Walk dipakai sungai Malcolmnya 2 sifon 3 jembatan. Biaya pertama di sini ada 3 opsi dan tiap opsinya opsi A itu biaya pertamanya 389.861 US dollar. Kemudian biaya untuk opsi B itu 232.556.000 US dollar dan opsi C-nya ada 450.431.000 US dollar. Selanjutnya ada ide alternatif dari CF15 yaitu alihkan rawa Georgina dan potong saluran di Staten Island ke selatan. Biaya alternatifnya ada 316.554 US dollar. CF19 di sini untuk mengalihkan di banyak lokasi dari Snodgrass Slough, Meadow Slough, Bukaredece dan Georgia Slough, Hood to Stone Lake. Ini ada dari berbagai situs dengan biaya sekian, ada 60 juta US dollar, 49 juta US dollar,
57 US dollar, 54, 52, dan 55 juta US dollar. Selanjutnya ada F atau 38. Di sini perluas kapasitas di DCC dan saringan arus 12.000 CVS, perluas kapasitas di DCC dan saring arus 4.000 CVS. Biaya yang pertama ini di 12.000 CVS ini 369.383.000 US dollar. Nah, untuk biaya yang kedua tadi untuk 4.000 CVS itu 140.583.000 US dollar. Selanjutnya di sini ada ide chef 4 ini. Konsep awalnya itu alihkan 4.000 CVS air dari Sungai Sacramento di hulu dan lepaskan ke selatan dari Sungai Mokelumne di rawa menggunakan saluran trapesium. Alternatifnya mengurangi jejak pengangkutan dan mempersingkat saluran. Pengurangan panjang saluran serupa diharapkan pada pompa dengan biaya yang jauh lebih murah. Menerapkan langkah-langkah yang layak untuk mengurangi perampangan saluran, meminimalisir akuisisi di jalan, dan biaya lingkungan sosial dan ekonomi. Kelebihan dari ide ini sendiri itu mengurangi biaya dengan menghilangkan 40% dan panjang saluran 2 sifon dan 1 jembatan. Mengurangi dampak lingkungan dengan menghilangkan infrastruktur di atas dan mengurangi lebar. Kemudian menghilangkan pesanggungan fasilitas pertanian di operasi di New Hope Track. Menghilangkan peluang mengatasi kendala parah pada McCormack-Williamson Track. Menara aliran banjir habitat. Peningkatan infrastruktur rompi di sepanjang koridor kanal periferal kekurangan. Mengurangi manfaat kualitas air perlu memverifikasi jumlah. Menghadirkan aliran ke area dengan kendala hidrologi. Menggunakan peralatan kanal periferal untuk proyek berbeda akan menyebabkan perairan di DCC mengurangi. Dan sekian untuk mengalihkan aliran ke Sacramento. Kurangannya tidak ada. Selanjutnya untuk ide dari CF10 konsep awalnya ini, proyek ini mencakup komponen-komponen berikut: fasilitas pemasukan termasuk rak sampah, kasa ikan, saluran pemintas ikan, pabrik pemompaan panas rendah, dan gerbang pengendalian banjir. Struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi dengan layar ikan menghalang kanal tak bergaris sepanjang 12 meter. Gorong-gorong kotak 12 mil gorong kotak beton bertulang di Danau Stone, Rawa Lost, dan Sungai Mokelumne, 5 jembatan jalan, delta melebar dari berbagai saluran air. Alternatifnya, konsep ini mencakup alternatif saringan ikan, gorong-gorong kotak, diperkuat melalui bagian tanggul, sebuah forebay, rak sampah, stasiun pompa, pintu air, beberapa pipa ke Sungai Mokelumne, dan struktur outlet. Panjang sistem pengangkutan akan bervariasi, tergantung pada titik pembuangan yang dipilih. 3 keberpihakan alternatif dikembangkan. Alternatif A, B, dan C akan dibuang ke Sungai Mokelumne, Snodgrass Lough, dan South Fork Mokelumne River. Kelebihannya sendiri, setiap alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek, mengurangi dampak langsung yang diperlukan dan dampak lingkungan dan ekonomi terkait. Konsep tidak menggunakan situs di HUD yang mungkin diperlukan di masa depan untuk kanal periferal. Meninggalkan 4.000 CF di Sungai Sacramento dari HUD ke kota Lough. Kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air ekspor, kemungkinan untuk dampak publik, kemungkinan yang lebih besar, kemungkinan dampak pada hidrolik karena salib delta. Selanjutnya ada ide dan CF15. Konsep awalnya, proyek ini mencakup komponen-komponen berikut: fasilitas pemasukan termasuk rak sampah, kasa ikan, saluran pemintas ikan, pabrik pemompaan panas rendah, dan gerbang pengendali banjir. Struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi dengan layar ikan atau penghalang, kanal tak bergaris sepanjang 12 mil, gorong-gorong, kotak beton bertulang di Danau Stone, Rawa Lost, dan Sungai Mokelumne, 5 jembatan jalan, data melebar dari berbagai saluran air. Alternatifnya mengalihkan 4.000 CFS air Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke selatan Sungai Mokelumne di utara pertemuannya dengan rawa. Ukuran pengalihan sama dengan konsep aslinya. Fitur utama termasuk struktur intake dengan saringan ikan di sungai, pintu air radial, pompa kendala rendah, jembatan servis, jembatan jalan Tangguh Selatan, sekitar 20.000 kaki kanal, 2 sifon, dan struktur outlet di sungai. Wajib kanan kanal jalan adalah sekitar 500 kaki lebar dan panjangnya 4,2 mil. Kelebihannya sendiri panjang 4,2 mil dibandingkan dengan 12 mil. Tidak ada ikan mengenangi hilir layar, 2
pembandingan dari 2 sifon dengan 3. 1 jembatan jalan umum di intake, air yang dialirkan tetap mengalir untuk tambahan 12 mil. Pompa memiliki kepala bagian bawah, tidak diperlukannya rak sampah. Kekurangan sendiri, kualitas air berkurang sedikit, right of way lebih mahal, sedikit di luar batas lot, konstruksi sifon lebih susah, penapisan sungai lebih bisa, konstruksi layar lebih sulit. Selanjutnya ada ide dari CF19. Konsep awal ini, proyek ini mencakup komponen-komponen berikut: fasilitas pemasukan termasuk rak sampah, kasa ikan, saluran pemintas ikan, pabrik pemompaan tanah rendah, dan gerbang pengendali banjir. Struktur outlet dengan perangkat pembuangan energi dengan layar ikan atau penghalang, kanal tak bergaris sepanjang 12 mil, gorong-gorong kotak beton betulan. Di Danau Stone terawal luas dan sungai Mokelumne, 5 jembatan jalan delta melebar dari berbagai saluran air. Alternatifnya, melakukan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4.000 CFS. Lokasi, ukuran kapasitas, dan konfigurasi masing-masing pengalihan akan dikembangkan berdasarkan kapasitas saluran penerima hilir yang ada, jarak ke saluran penerima, kendala lingkungan, kondisi lokal, dan kemampuan untuk memenuhi peningkatan kualitas air tujuan. Kelebihannya sendiri, yang pertama ada saluran angkat yang lebih pendek dan lebih kecil. Kedua, ukuran untuk perairan penerima hilir. 3, kurangi atau hilangkan pemompaan. Fleksibilitas dan keanulan yang lebih besar dalam pengoperasian atau hanya penutupan sebagian. Memungkinkan variasi dalam pola sirkulasi aliran delta. Banyak pilihan situs pengalihan, desain standarnya terbukti, kemungkinan biaya keseluruhan lebih rendah, pemeliharaan landscape yang ada, misalnya penggunaan pertanian, memperhatikan situs HUD kemudian penggunaan di masa mendatang, meningkatkan lebih banyak aliran di bagian atas sungai Sacramento, dan alternatif dapat dibangun secara bertahap. Kekurangannya sendiri, biaya O&M sedikit lebih tinggi, kurangnya skala ekonomi, kemungkinan memperbesar saluran yang ada, kemungkinan peningkatan kualitas air yang lebih rendah dibandingkan dengan alternatif BWR, dan kemungkinan lebih terbelakang pada pengalihan yang ada, TDCC dan geodinasi. Selanjutnya, ide dari CF38. Konsep awal, fasilitas DCC yang ada menghubungkan sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui rawa. Snodgrass dan sungai Mokelumne, fasilitas pengalihan yang dimiliki dan operasional oleh USBR, saat ini mampu mengalirkan hingga 9.000 kaki kubik per detik CFS air dengan gravitasi tanpa pemompaan dari sungai Sacramento. Gerbang radial DCC yang ada dipasang sekitar tahun 1950. Kami memahami bahwa USBR enggan mengoperasikan gerbang secara rutin karena usia mereka. Studi yang telah selesai hingga saat ini mengasumsikan bahwa DCC yang ada terbuka penuh selama periode akhir Juli hingga awal November dan ditutup selama bagian tahun yang tersisa. Studi-studi ini menunjukkan bahwa air yang dialirkan menghasilkan pengurangan relativitas yang signifikan pada fasilitas ekspor delta yang terletak di delta selatan. Alternatif ini melibatkan perbaikan gerbang DCC yang ada, meningkatkan kapasitas pengalihan DCC dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada, memperluas saluran pengalih DCC yang ada, penyediaan saringan ikan di saluran yang melebar untuk menangkap ikan yang melewati gerbang baru, penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa kembali. Diasumsikan bahwa pengurangan fasilitas tambahan di fasilitas ekspor delta dapat diwujudkan dengan tingkatan. Untuk kelebihannya, perbaikan gerbang DCC yang ada akan menambah kendala pengalihan ke fasilitas ekspor delta. Meningkatkan kapasitas pengalihan DCC akan menambah fleksibilitas operasi fasilitas dengan memungkinkan 1, 2, atau 3 gerbang pengalih terbuka untuk kontrol salinitas di fasilitas ekspor. Perbaikan alternatif tidak berdampak pada lalu lintas kapal di daerah itu dan karenanya tidak memerlukan mitigasi. Berpotensi untuk melakukan penyaringan seluruh DCC dan menyadari manfaat ikan yang signifikan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengoperasian DCC selama periode ketika akan ditutup karena masalah ikan. Mempertahankan laju aliran lebih tinggi di sungai Sacramento untuk jarak yang lebih jauh. Kekurangannya, sejauh mana peningkatan saluran hilir yang diperlukan untuk mengakomodasi peningkatan pengalihan DCC tidak diketahui dan mungkin menimbulkan biaya tambahan. Alternatif ini dapat mengakibatkan perubahan yang sering dan cepat pada ketinggian permukaan air hilir dan dapat merusak saluran hilir dan pengguna air. Peningkatan pengalihan dapat mendorong penarikan tambahan untuk hilir. Selanjutnya ada di F01, konsep awalnya. Konsep asli melibatkan beberapa layar PI, layar tipe bar profil vertikal, berukuran 4000 CFS,
dan terletak di dalam saluran intake. Layar akan dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis, penyekat yang dapat disesuaikan, sistem pengumpulan puing, bagian struktur gorong-gorong kotak beton, bertulan dan jalan akses. Ikan remaja akan dikumpulkan di akhir setiap bagian PII dan dipompa ke saluran bypass. Kapasitas setiap pompa bypass adalah 60 CFS. Untuk meminimalkan aliran melalui saluran bypass, layar ikan sekunder akan disediakan. Panjang total layar dibatasi sekitar 1.200 kaki. Alternatifnya, fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan di sungai akan mencakup sekitar 1.200 kaki panjangnya dengan 20 kaki tiap layar dalam untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 fps. Fasilitas kasa ikan akan mencakup 67 umpan, masing-masing selebar 15 kaki dan kedalaman 20 kaki. Panel sembur akan disediakan sebagai sistem bantuan hidraulik darurat jika perbedaan yang tinggi antara sungai dan teluk. Panjang layar tergantung pada karakteristik, yaitu kedalaman, geometri saluran, dan masih banyak lagi, dan aliran desain akhir. Kelebihannya, ikan tidak ditangani, mereka tetap di sungai, puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir, tidak diperlukan pemuatan bypass dan saluran bypass kembali ke sungai. Kekurangannya, biaya konstruksi lebih tinggi, koeverdam yang lebih besar diperlukan untuk konstruksi koeverdam. Untuk opsi layar PII dapat mencakup stasiun pompa dan layar ikan, lebih sulit untuk mempertahankan kecepatan pendekatan seragam pada permukaan layar, dan mungkin lebih banyak peralatan konstruksi di dalam sungai dapat membutuhkan periode penghindaran yang lama dan persyaratan pemantauan kualitas ikan dan air yang ketat. Selanjutnya ada IGDF 27. Konsep awal penempatan seluruh struktur intake di sisi sungai Tanggul. Ini membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk mengikat keasupan baru. Untuk mencegah kemungkinan banjir, gerbang kepala disediakan di bagian hilir dari saringan ikan dan di bagian atas stasiun pompa. Alternatifnya, untuk menjaga ukuran layar PII tetap kecil dan melindungi stasiun pompa dari banjir, letakkan tempat sampah dan gerbang pembuka di Sungai Sacramento. Kemudian 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki x 10 kaki di bawah tanggul baru. Kelebihannya dapat menyimpan struktur penting di sini kering tanggul, memenuhi persyaratan Dewan Reklamasi Negara untuk gerbang kepala dan pintu samping, konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak, dapat dibangun melintas tanggul yang ada dan dengan demikian tidak membuat tanggul di sungai. Dapat juga diterapkan ke layar konsep asli dan lokasi pompa, dapat diterapkan baik di tepi sungai dan masih banyak lagi kembangan lainnya. Saran desainnya, selain alternatif nilai, tim juga mengidentifikasi 4 saran desain. Ini adalah saran untuk perubahan atau klarifikasi kepada dokumen proyek yang tidak memiliki dampak biaya yang dapat diidentifikasi atau diukur yang dapat ditentukan dalam ruang lingkup lokakarya. Keuntungan tambahan, selain alternatif nilai, tim juga mengidentifikasi 4 saran desain. Ini adalah saran untuk perubahan atau klarifikasi pada dokumen proyek yang tidak memiliki dampak biaya yang dapat diidentifikasi atau diukur yang dapat ditentukan dalam ruang lingkup lokakarya. Saran desain dari penilaian ini dimasukkan dalam bagian 5 dari laporan ini. Tim nilai mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan dalam proyek seiring dengan kemajuan pengembangan proyek. Tim nilai juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan baru di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim pengembangan proyek saat mereka mulai merancang. Juga terkait dengan ikan, tim nilai memberikan diskusi tentang layar ikan yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Selanjutnya ada analisis keprihatinan ikan juga mengarah pada diskusi tentang penanganan ikan migrasi hulu. Resolusi alternatifnya, DWR telah meninjau berbagai alternatif yang disajikan dalam laporan ini dan telah memutuskan untuk mengevaluasi lebih lanjut alternatif CF04, CF10 yang ABC, CF15, CF19, dan CF38 dengan pemodelan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pada pengelolaan salinitas. Hasil pemodelan ini akan dianalisis dalam studi prakelayakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk lebih mengurangi jumlah alternatif yang akan dievaluasi lebih rinci dalam studi kelayakan penuh untuk fasilitas True Delta. Kesimpulannya, pada akhir penelitian, tim PI menawarkan rekomendasi berikut. A. Meskipun penjelasan diusulkan untuk fasilitas True Delta
tampaknya merupakan solusi yang dapat dilakukan, itu bukan penyelesaian yang lebih disukai. Penjajaran ini membutuhkan pembangunan kanal baru yang lebih sangat mahal. Ada beberapa lokasi lain di mana air sungai Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya. B. Evaluasi lebih lanjut harus dilakukan pada pengalihan lebih banyak air di Delta Cross Channel yang kami percaya akan memiliki dampak banyak baik yang sama pada pengelolaan salinitas dengan biaya yang berkurang. Kesimpulannya, selanjutnya, C. Tim nilai mengevaluasi baik dalam saringan ikan kanal dan saringan ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa in-river memiliki beberapa keuntungan pasti untuk ikan tetapi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan layar berbentuk V dalam kanal. Dan D. Kami merekomendasikan bahwa jika ada saluran baru yang disediakan, penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi hulu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.